Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. Di video ini, kita akan belajar bagaimana membangun diagram jaringan kerja dari sebuah tabel proyek sederhana. Kita mulai dari tabel kegiatan, terus kita gambarkan dalam bentuk diagram, kenalan dengan dummy activity, sampai akhirnya menentukan jalur kritis proyek. Semua langkahnya kita bahas pelan-pelan dan pakai contoh konkret, supaya gampang dipahami. Yuk, kita mulai. Di tabel ini ada daftar kegiatan proyek, ada kolom kegiatan, ada predesesor atau kegiatan pendahulu, dan ada lama kegiatan dalam satuan waktu. Tabelnya seperti ini, kegiatan A tidak ada predesesor, artinya bisa langsung mulai, durasinya 2 hari. Kegiatan B juga tidak punya predesesor, bisa langsung mulai juga, durasinya 2 hari. Kegiatan C hanya bisa dimulai setelah kegiatan A selesai, dan durasinya adalah 3 hari. Kegiatan D hanya bisa dimulai setelah kegiatan A dan kegiatan B selesai, dengan durasi 3 hari. Sedangkan kegiatan E hanya bisa dimulai setelah kegiatan B selesai, dan durasinya 4 hari. Dari tabel ini, kita akan membangun diagram jaringan kerja. Nah, sekarang lihat gambar diagram ini. Di diagram ini, kita menggambarkan kegiatan-kegiatan dalam bentuk node atau lingkaran dan panah. Setiap lingkaran atau node mewakili titik awal atau titik akhir suatu kegiatan. Panah menghubungkan node-node tersebut, menunjukkan aliran pekerjaan. Misalnya, panah dari node 1 ke 2 itu adalah kegiatan A dengan durasi 2. Panah dari node 1 ke 3 itu kegiatan B juga dengan durasi 2. Artinya, dari awal proyek di node 1, kita bisa memilih untuk mengerjakan A atau B, karena keduanya tidak punya ketergantungan. Kemudian, setelah A selesai di node 2, kita bisa lanjut ke kegiatan C menuju node 5. Setelah B selesai di node 3, kita punya 2 pilihan, langsung ke E menuju node 5, atau harus menunggu kegiatan A juga selesai dulu sebelum bisa lanjut ke D di node 4. Nah, teman-teman, ada satu hal penting yang harus kalian perhatikan di diagram ini. Kalau diperhatikan, ada garis putus-putus. Garis ini bukan sembarang garis. Garis putus-putus ini disebut dummy activity. Apa itu dummy activity? Dummy activity adalah kegiatan semu yang tidak membutuhkan waktu, durasinya 0, dan tidak ada pekerjaan nyata yang harus dilakukan. Tapi dummy ini penting untuk menggambarkan ketergantungan logis antara dua kegiatan. Contohnya kegiatan D butuh 2 syarat, A harus selesai, dan B juga harus selesai. Untuk menggambarkan hubungan ini di diagram, kita memerlukan dummy activity. Dummy menghubungkan node 2, selesai A ke node 4, mulai D, dengan garis putus-putus, menunjukkan bahwa D tidak bisa dimulai kalau A belum selesai, walaupun dari B ke D, jalurnya sudah ada. Analoginya sederhana. Bayangkan kalian lagi ngerjain proyek aplikasi kampus. Tim frontend bertugas membuat tampilan aplikasi, tim backend bertugas mengatur server dan database. Proses integrasi aplikasi baru bisa dimulai kalau frontend dan backend keduanya sudah selesai. Kalau hanya frontend yang selesai atau hanya backend yang selesai, integrasi belum bisa dilakukan. Di situ, dummy activity berfungsi sebagai penanda syarat supaya integrasi tidak boleh mulai sebelum kedua tim selesai. Ingat baik-baik, dummy tidak membutuhkan waktu, dummy tidak ada pekerjaan nyata, tapi dummy sangat penting untuk menjaga hubungan logis antara kegiatan. Di diagram, dummy digambarkan dengan panah putus-putus dan durasi 0. Sekarang, dari diagram ini, kita bisa menganalisis jalur-jalur yang ada di proyek. Misalnya, mencari jalur kritis, waktu penyelesaian proyek, aktivitas mana yang punya slack atau kelonggaran waktu. Di sini kita punya tabel kegiatan proyek. Ada 6 kegiatan, A, B, C, E, dan F. Setiap kegiatan punya durasi masing-masing dan ada yang punya prasyarat, artinya tidak bisa mulai sebelum kegiatan sebelumnya selesai. Misalnya, C harus menunggu A selesai dulu, D harus menunggu B selesai, E harus menunggu C dan D selesai. Begitu seterusnya. Kalau kita lihat dari tabel ini, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat Gantt chart. Gantt chart ini adalah representasi visual sederhana tentang kapan kegiatan dimulai dan berakhir dalam bentuk batang horizontal di sepanjang garis waktu. Kita lihat Gantt chart-nya.
A dimulai dari hari ke-0 sampai hari ke-3. B juga dimulai dari hari ke-0, tapi durasinya lebih lama, sampai hari ke-10. Begitu A selesai, baru C bisa mulai ikut dari hari ke-3 sampai hari ke-9. Setelah B selesai di hari ke-10, D baru mulai dan berlangsung sampai hari ke-18. Kegiatan E menunggu C dan D selesai dulu, baru jalan selama 7 hari, dan F menunggu D selesai juga. Dari Gantt chart ini saja kita sudah bisa membayangkan kapan kegiatan bisa paralel dan kapan harus menunggu. Tapi, Gantt chart belum cukup untuk memetakan hubungan antar tugas secara lebih teknis dan akurat. Maka, kita perlu menggunakan network diagram. Kita buat diagram network dengan metode ADM, Arrow Diagramming Method. Di metode ini, kegiatan digambarkan sebagai panah, dan event atau kondisi digambarkan sebagai lingkaran atau node. Kita lihat gambar diagram ADM. Kegiatan A dimulai dari node 1 ke 2 selama 3 hari, B dari node 1 ke 3 selama 10 hari. Setelah A selesai, C bergerak dari node 2 ke 5. Setelah B selesai, D bergerak dari node 3 ke 4. Setelah C dan D selesai, E bergerak dari node 5 ke 6. Dan setelah D selesai, F juga bergerak dari node 4 ke 6. Jadi ada 2 jalur menuju node 6, tempat proyek berakhir. Ini memperlihatkan konvergensi kegiatan di akhir proyek. Sekarang, bagaimana kita menentukan lintasan kritis? Lintasan kritis adalah jalur terpanjang dari awal sampai akhir proyek, yang menentukan waktu minimum penyelesaian proyek. Kalau ada keterlambatan di lintasan kritis, proyek pasti telat. Kita cek durasi setiap jalur. Jalur A, C, E, 3 tambah 6 tambah 7, 16 hari. Jalur B, D, E, 10 tambah 8 tambah 7, 25 hari. Jalur B, D, F, 10 tambah 8 tambah 5, 23 hari. Lintasan yang paling panjang adalah B ke D ke E dengan total durasi 25 hari. Maka ini adalah critical path kita. Artinya, proyek ini paling cepat selesai dalam 25 hari. Kalau kalian sehari-hari terlibat dalam proyek seperti pengembangan aplikasi event di Gorontalo, manajemen waktu seperti ini sangat penting. Misalnya, kalian lagi buat sistem tiket konser di kampus atau aplikasi layanan wisata digital di Gorontalo. Kalau tidak tahu lintasan kritis, kalian bisa salah prioritas. Ngerjain desain UI duluan, padahal backend service malah belum siap. Hasilnya, proyek kalian bakal molor. Maka dari itu, network diagram itu bukan sekadar teori. Ini alat bantu nyata untuk menyusun timeline kerjaan, supaya semua stakeholder, tim pengembang, sampai klien punya pandangan yang sama soal jadwal proyek. Sekarang kita mau bikin diagram PDM dari kasus tadi. Di PDM, setiap kegiatan itu kita masukin ke dalam kotak, yang berisi nama kegiatan, durasi berapa minggu, kapan mulai paling cepat atau ES, kapan selesai paling cepat atau EF, terus kapan mulai paling lambat atau LS, dan kapan harus selesai paling lambat atau LF. Kita mulai dari yang gampang dulu. A dan B itu nggak punya prasyarat, artinya bisa mulai dari minggu ke-0. A, start di 0, durasi 3 minggu, jadi selesai di 0 tambah 3 sama dengan minggu ke-3. B, juga start di 0, durasi 10 minggu, berarti selesai di minggu ke-10. Sip, nah, C ini nunggu A. A selesai di minggu ke-3, berarti C baru bisa mulai setelah itu. C butuh 6 minggu, jadi C selesai di 3 tambah 6, A minggu ke-9. Oke lanjut, D nunggu B. B selesai minggu ke-10, jadi D baru mulai di 10. D butuh 8 minggu, selesai di 10 tambah 8, jadi minggu ke-18. Terus E, ini lebih ribet dikit. E baru boleh mulai kalau C dan D selesai. Kita lihat, C selesai di minggu ke-9, D selesai di minggu ke-18. Karena E harus nunggu dua-duanya, kita ambil yang lebih lama, yaitu 18. Start di 18, durasi 7 minggu, selesai di 18 tambah 7, wala 25 minggu. Terakhir F, F cuma nunggu D, D selesai di minggu ke-11, F mulai 18, durasi 5 minggu, berarti selesai di minggu ke-23. Sampai sini aman ya? Kalau ada yang agak pusing, slow aja nanti kita ulang pelan-pelan di latihan. Nah sekarang, kita cek mundur buat cari tahu kapan kegiatan ini paling lambat boleh mulai. Kita mulai dari ujung. Itu selesai minggu ke-25, karena itu penting banget, berarti LF-nya 25, LS-nya 18. F selesai di minggu ke-23, LF-nya 25, LS-nya 20. Balik ke D, karena D dipakai sama E dan F, dua-duanya butuh D selesai di minggu ke-12, berarti D harus selesai maksimal minggu ke-18, durasi 8 minggu, jadi D harus mulai dari 10. Sama halnya untuk C dan A. C harus selesai sebelum E mulai mulai 18, berarti C selesai maksimal di 18, C durasinya 6 minggu, berarti C mulai di 12. Dan A, karena C mulai di 12, A harus selesai sebelum 12.
durasi 3 minggu, jadi startnya di 9. Sekarang kita cek lintasan-lintasannya. Ada 3 jalur. Jalur pertama, ACE. Panjangnya 3 tambah 6 tambah 7, wala 16 minggu. Jalur kedua, BDE. Panjangnya 10 tambah 8 tambah 7, gua 25 minggu. Jalur ketiga, BDF, panjangnya 10 tambah 8 tambah 5, 23 minggu. Yang paling lama adalah BD dengan 25 minggu. Artinya itu adalah lintasan kritis kita. Jadi teman-teman, kesimpulannya, lintasan kritis BDE. Proyek paling cepat selesai dalam 25 minggu. Jangan sampai ada keterlambatan di jalur ini ya. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar atau tanya langsung di kelas. Sampai jumpa di sesi belajar berikutnya. Jangan lupa ngopi dulu kalau kepala udah panas. Sampai ketemu, dah.